Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Fattah iftah alayya futuhal arifin. Amin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik semua? Baik. Nihil yang hadir ya? Nah, nihil tidak hadir berarti? Ya, oke. Kita kembali kepada permasalahan kita, kehidupan manusia di hari akhir. Ini merupakan bagian ketiga. Kenapa bagian ketiga? Berarti pertemuan pertama sudah kita lalui dengan pelajaran tentang iman. Apa arti iman kepada hari akhir? Kemudian apa fungsi iman kepada hari akhir? Pertemuan kedua, kita mempelajari tentang dalil tentang terjadinya hari akhir. Kemudian tentang perbedaan hari kiamat kubro dan kiamat syugro. Kemudian yang ketiga adalah tanda-tanda hari kiamat. Nah, ini kemudian akan berkaitan lagi dengan apa yang akan kita pelajari saat ini, ya, hari ini. Apa saja pokok pembahasannya? Tujuan pembelajaran di sini yaitu menyimpulkan peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Apa saja sih peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat? Karena sejatinya nanti ketika kita sudah mati, ketika dunia sudah berakhir, kita semuanya mati, maka kemudian akan ada hari setelah hari kiamat, ya. Kemudian yang kedua, membiasakan berperilaku yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir dengan baik. Kemudian yang ketiga, menyajikan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir. Pokok bahasan yang kita akan bahas pada hari ini, peristiwa yang terjadi di hari kiamat dan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir. Itu saja. Oke? Karena itu kita mulai dulu dengan pembacaan doa. Yuk, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke. Nah, kita lanjutkan tentang hari akhir. Setelah hari kiamat apa yang terjadi? Ini gambarannya. Bisa terlihat dengan jelas? Ya. Perjalanan kita masih panjang, kita masih di sini. Ini adalah dunia. Berikutnya kematian dan alam kubur. Yang kemudian sangkakala dan kehancuran alam semesta. Kemudian setelah itu kita kebangkitan. Kemudian dikirim ke padang mahsyar. Kemudian mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, ini yang paling kita tunggu. Makanya kita disunnahkan untuk memperbanyak bersolat. Ya. Kemudian setelah itu dihisab dulu. Ya. Setelah itu penyerahan catatan amal. Ingat, penyerahan catatan amal itu bagaimana gambarannya? Ya. Tangan kanan dan tangan kiri yang akan mendapat. Kita tidak bisa bergerak. Bukunya itu datang sendiri. Ya. Bukunya datang sendiri itu kemana? Apakah ke kanan atau ke kiri? Itu terserah bukunya. Ya, itu gambaran. Kemudian yang berikutnya ada yaumul mizan. Tuh. Kemudian ada telaga Rasulullah. Ya, telaga Al-Kautsar. Telaga Kautsar. Kalau kita memperhatikan ini, kalau kita mempelajari ini, insya Allah kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Artinya perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir nantinya kita tahu. Dan kita wajib untuk melakukan itu. Karena kita pasti ya akan menghadapinya. Yang berikutnya sirat.
Yang berikutnya baru surga dan nah, perbekalan kita meniti perjalanan yang panjang ini. Bagaimana? Introspeksi pada diri masing-masing. Ini untuk sumber belajarnya. Kemudian, nah sekarang kita pengorganisasian kelas. Oke, kita ganti permainan. Jarinya begini, diangkat. Yang kanan putar ke kanan 2 kali, 3 kali putaran, 1, 2, 3. Yang kiri putar ke arah kiri, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pegang dahi. Kita dapat siapa? Wahyu, Hanif, Hoi, siapa lagi? Enggak, sama. Oke, Wahyu, Hanif, Hoi, depan. Kelompok 2, silakan maju. Kami di sini akan mempresentasikan dari hasil kelompok kami, yaitu tentang Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Yaitu Allah Subhanahu Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan, yaitu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan untuk dihisab, baik amal baik maupun amal buruk. Setiap dosa yang dilakukan akan dihisab, dihitung atau perhitungan dengan sangat teliti. Setelah perhitungan, Yaumul Hisab sendiri artinya sebuah peristiwa yang sangat menentukan bagi manusia. Hasil dari perhitungan amal perbuatan tersebut akan menentukan tujuan alam akhir manusia, selanjutnya yakni surga atau neraka. Setelah perhitungan ini lalu dilakukan proses penimbangan mizan, yaitu timbangan yang adil tentang kebijakan dan keburukan setiap manusia. Amal setiap orang ditimbang dan tidak seorang pun yang diuntungkan ataupun dirugikan, karena proses penimbangan amal ini dilakukan secara Oke, lanjut pertanyaan kedua. Oke, sholat. Berikutnya pertanyaan ketiga. Desi? apakah hari perhitungan itu hari? Tentang berapa lama manusia hidup di dunia mengalami menghitungnya, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bila mengambil patokan usia Rasulullah 63 tahun dan 24 jam itu sama dengan 1000 tahun, maka dengan usia 36 tahun manusia berarti hanya hidup 1,5 jam di dunia ini.
Sip, terima kasih. Aplaus. Oke, silahkan kelompok 3 untuk mendemonstrasikan hasil kerjanya. Oke, terima kasih atas semua presentasinya. Berikutnya kembali ke kelompok asal dulu. Oke, sudah? Kembali ke kelompok asal. Silahkan dicatat atau ditulis hasil kerja tadi dan hasil diskusi beserta demonstrasinya tadi di nomor berapa ini? Nomor 4, tugas keempat. Kalau sudah berarti langsung dikumpulkan ya. Kemudian kita kesimpulan. Saya langsung tutup aja ya. Oke, kesimpulannya apa yang kita pelajari hari ini yaitu akan datang hari di mana segala apa yang kita lakukan itu dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua, untuk menghadapi waktu itu, saat itu, maka saat inilah waktunya kita untuk memperbaiki diri, menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik dalam segala keadaan, ya, mengingat Allah dalam keadaan lapang ataupun sempit, agar diri ini selalu menjalani kehidupan dengan amal sholih. Kemudian kesimpulannya, peristiwa yang pasti akan kita alami setelah hari kiamat ada yaumul ba'ats, ada yaumul hasyr, ada hisab, ada mizan, ada sirat, dan yaumul jaza. Kemudian yang kedua, perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir, yaitu bertambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, menambah ibadah, amal, serta berakhlakul karimah dengan jujur, bertanggung jawab, dan adil. Oke? Sudah selesai, kesimpulan sudah diberikan. Untuk tugas kalian silakan dikerjakan. Jika sudah selesai, silakan dikumpulkan. Kita tutup dulu kegiatan hari ini dengan doa. Silakan ketua kelas berdoa. Dipimpin berdoa ketua kelas. Oke, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.